Suara Generasi FM, The Sound of Life, Tuhan merendahkan orang yang tinggi hati. Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia, dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali saya Rinto bisa kembali menjumpai kalian semua hari ini di program Young and Fresh, edisi hari Sabtu tanggal 27 September 2025. Ya, bagaimana dengan kabar kalian semua teman-teman, anak-anak muda yang selalu cinta akan Tuhan dan selalu rindu mendengarkan firman Tuhan. Semoga hari ini kalian penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita ya untuk menjalani aktivitas atau juga masa liburan di akhir pekan ini. Dan saat ini juga saya berharap kalian juga tetap on fire dan antusias untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang seperti biasa di program Young and Fresh kita akan sama-sama belajar apa yang menjadi kerinduan dan isi hati Tuhan agar setiap kita boleh semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di Sabtu keempat, seperti biasa, Kak Indra Pratama sudah hadir di studio Suara Generasi FM untuk memberkati kita semua. Shalom, Kak Indra. Shalom, Kak Rinto. Apa kabar? Sehat ya? Amin, sehat. Puji Tuhan. Lagi tetap sibuk-sibuk dengan pekerjaan? Ya, pekerjaan. Dan pelayanan juga pastinya ya, cukup padat ya. Lumayan. Masih kerasa capeknya ya setelah kemarin kita ibadah? Iya, ibadahnya lama juga ya kemarin, 6 jam lebih itu ya. Lelahnya sampai sekarang masih berasa ya? Dikit lah ya, dikit. Oke, Kak Indra, kita hari ini mau bahas apa nih? So, today kita mau bahas tentang growing your faith, bagaimana iman kita bertumbuh. Karena kan saya percaya kalau hidup kita sebagai orang Kristen kan perlu punya yang namanya iman. Ya. Dan nanti kita akan belajar dasar imannya itu apa dan segala macam kita akan sama-sama pelajari pada hari ini. Oke, kita akan kupas tuntas semuanya ya. Sebelumnya Kak Indra boleh berdoa buat kita, Kak. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Tuhan, kayak boleh kembali untuk diberi kesempatan untuk kayak boleh mendengar sebagian dari firman-Mu di program Young and Fresh ini. Tuhan, kami percaya Bapak, biar kami anak-anak muda-Mu yang ada di kota Cirebon itu yang boleh mendapatkan sesuatu rema yang baru Tuhan pada hari ini Tuhan, untuk kami boleh menjalani hidup kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, biar setiap firman yang ditabur akan menjadi benih yang akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kau yang berkati, Kau yang sertai Tuhan, Kau yang lindungi semuanya Tuhan dari awal sampai pada akhirnya, sehingga kabar kesukaan ini boleh disampaikan kepada setiap anak-anak yang mendengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa, Kau juga yang menjagai semua peralatan yang dipakai, aliran listrik, internet dan segala macamnya Tuhan. Semua yang dipakai tidak ada yang rusak, nggak ada yang gagal, nggak ada yang mati Tuhan. Kami percaya Bapak, biar semua yang menunjang boleh dipakai dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biar Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Oke, silakan Kak Indra. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya ya di weekend ini, minggu keempat ini ya. Ya. Ya, setelah lagi kita akan ganti bulan. Udah nggak kerasa ya, udah bulan ke-9 ini ya. Iya. Mau bulan 10, tinggal 3 bulan lagi kita akan menyudahi tahun 2025. Nah, hari ini tadi kan saya bahas tentang growing your faith, bagaimana menumbuhkan imanmu, bagaimana imanmu bertumbuh. Karena dasar utama dari kita, orang Kristen itu beriman adalah Kristus dan juga kuasa kebangkitannya. Ketika Yesus ada ke dunia dan dia lahir, dia menyatakan mukjizatnya, dan pada akhirnya dia harus menanggung dosa manusia lewat kematian dari kayu salib, dan juga finalnya adalah ketika dia bangkit dan juga naik ke surga. Itu adalah dasar iman yang harusnya membuat iman kita menjadi kuat, karena kita punya Tuhan Yesus yang real, nyata, yang istilahnya sudah menyatakan kuasanya bagi setiap kita. Kan dalam kitab Yohanes 16, karena begitu besar kasih akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya yang setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah dasar dan landasan utama iman kita. Kenapa? Karena iman itu kan perlu ditumbuhkan setiap hari. Nggak cukup kita ngomong ya aku beriman sama Tuhan tapi nggak ada perbuatan, nggak ada respon, nggak ada hal yang kita lakuin. Yang namanya iman itu perlu dilatih, perlu ditumbuhkan setiap hari supaya imanmu menjadi kuat. Contoh misalnya kita lagi dalam masalah apapun hari-hari ini, tetap beriman bahwa Tuhan tuh nggak akan meninggalkan kita barang sedetik pun. Tetap beriman bahwa pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Tetap beriman juga bahwa apapun, seberat apapun masalah kita, dia tetap Tuhan yang pegang hidup kita. Itu iman. Percaya, berharap, berserah penuh sama Tuhan. Itulah iman.
Kita buka dari Ibrani 11 ayat 1, teman-teman. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, kalian itu bisa bacakan bagi kita semua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Yang namanya kita beriman, berarti kita udah mendapatkan atau belum, teman-teman? Belum ya. Yang namanya beriman, berarti kita sudah melihat atau belum? Belum. Kita beriman bahwa masa depan kita akan terang benderang. Berarti kita kan belum melihat. Kita sedang menuju ke sana. Beriman bahwa aku percaya, aku beriman bahwa Tuhan akan membuka jalan di hidupku untuk masa depanku. Aku beriman bahwa apapun yang aku hadapi, besok misalnya mesti bayar kontrakan atau mesti bayar uang sekolah dan segala macam, nanti mau kuliah juga bingung, belum ada biaya. Aku beriman aku bisa kuliah. Aku beriman aku punya biaya untuk kuliah. Itu kan berarti kan sebuah doa, sebuah harapan, sebuah hal yang akan kita lihat. Perlu iman supaya kita percaya sama Tuhan. Perlu yang namanya iman, faith, supaya kita berharap sama Tuhan. Bukan berharap kepada manusia, bukan berharap kepada diri kita sendiri, tapi berharaplah kita penuh hanya kepada Tuhan. Itulah yang akan membuat iman kita semakin bertumbuh dan bertumbuh. 1 Korintus 15 ayat 14, teman-teman. Dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Artinya apa? Tadi saya bilang, Kristus dan kuasa kebangkitannya adalah dasar iman. Karena kita jadi percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Itu mukjizat. Itu adalah iman terbesar kita. Kalau dikatakan di ayat di Korintus ini, kalau andai kata Kristus nggak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Apa yang mau kita percayai, apa yang mau kita imani. Kita udah sama-sama tahu nih, Yesus mati dan bangkit, yaitu iman kita. Percaya bahwa apa yang Tuhan pernah lakukan di masa dahulu, Dia pun bisa lakukan di masa sekarang dalam hidup setiap kita. Iman, beriman. Tuhan bangkit dari kematian dan saya percaya Tuhan pun akan bisa membangkitkan apa yang mati di hidupku. Contohnya misalnya mati rohani, mati kerajinan, mati kesetiaan. Ya Tuhan akan bangkitkan kembali. Iman, beriman supaya kita diubahkan dan dibangkitkan. Ada terjemahan bahasa Inggris dalam New Living Translation dikatakan, and if Christ has not been raised, then all of faith is useless, and your faith is useless. Ya, di sini dikatakan and your faith is useless. Ya, makanya dasarnya adalah Yesus dan kuasa kebangkitannya. Ini yang harus kita mengerti terlebih dahulu. Karena Yesus dan kebangkitan itu nggak bisa dipisahin, teman-teman. Kan ada di Alkitab ceritanya kan, story of Jesus kan, dari kecil dia lahir ke dunia dan segala macam sampai akhirnya dia kembali ke surga. Yesus dan kuasa kebangkitan ini nggak bisa dipisahkan. Ini sebagai dasar iman kita untuk percaya kepada Tuhan. Karena tadi yang saya bilang, kalau kita nggak punya iman, berarti kita nggak percaya sama Tuhan. Kalau kita nggak punya iman, kalau kita nggak beriman, berarti kita nggak berharap sama Tuhan. Tanpa iman, berarti kita nggak percaya sama Allah. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dikatakan tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Artinya apa? Tanpa kita memiliki iman dan pengharapan, ya kita juga nggak bisa mengenal Tuhan lebih jauh. Dan Tuhan pun juga tidak akan mengenal setiap kita. Yang namanya kita beriman, berharap, berdoa, berarti apa? Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita melekatkan hati kita
kepada hatinya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita hidup beriman, hidup percaya bahwa apapun yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menjalaninya bersama dengan Tuhan. Beriman bahwa Yesus Tuhan selalu menyertai hari demi hari dalam kehidupan setiap kita. Iman membawa kita percaya melampaui kenyataan kita, pengalaman, fakta, kondisi, dan keadaan kita. Melampaui apa yang terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan bahkan melampaui setiap memori kita. Iman kita itu melampaui itu semua. Kalau kamu benar-benar percaya dan beriman, percaya 1000%, Tuhan tuh pegang kendali di hidup kamu, maka semuanya percayalah akan beres di hadapan Tuhan. Tuhan akan membuka jalan di hidup kita. Tuhan akan memberikan pertolongannya bagi setiap kita. Tuhan bahkan akan menyatakan mukjizatnya bagi setiap kita, asalkan kita benar-benar percaya, beriman kepada Tuhan. Ya, ini penting teman-teman. Hari ini kita belajar tentang growing your faith, itu penting karena iman itu bisa luntur, iman itu bisa kendor, bahkan bisa hilang. Ketika kamu menghadapi semua proses kehidupan dan kamu nggak kuat, kamu nggak percaya, dan kamu nggak beriman sama Tuhan bahwa setiap masalah tunduk di bawah kaki kita, dan kita kalah dan jatuh dengan masalah kita, imanmu akan kendor teman-teman. Kamu nggak akan percaya sama Tuhan, kamu nggak akan lagi berharap sama Tuhan, dan yang ada dari mulut kamu adalah tentang giving up, menyerah. Kan Tuhan kasih kita keberanian bukan untuk kita mundur, tapi untuk kita terus maju bersama dengan Tuhan, teman-teman. Makanya hari ini coba recheck hatimu, recheck hidupmu, apakah imanmu hari ini sudah kuat atau belum? Apakah imanmu sudah bertumbuh atau belum? Yang saya percaya Tuhan inginkan iman kita terus bertumbuh setiap hari. Supaya apa? Supaya hidup kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Apapun yang kita alami hari-hari ini, tetap beriman, tetap percaya Tuhan yang akan membantu hidup kita. Makanya hari ini, ayo, ini bukan cuma sekedar firman yang disampaikan, tetapi ada sesuatu hal yang Tuhan pengen dalam hidup kita sebagai anak muda, miliki iman yang bertumbuh. Anak-anak muda ini kan gampang istilahnya terombang-ambing dengan arus yang ada di dunia ini. Miliki iman yang kuat supaya apa? Supaya kamu nggak terombang-ambing dan terbawa arus. Ya. Kalau kamu nggak punya iman yang kuat kepada Tuhan, iblis akan masuk di celah hatimu, dan itu akan mengaduk-aduk hatimu dan akan membuat kamu menjadi bingung, teman-teman. Tapi kalau dari sekarang kita menumbuhkan iman percaya kita, percayalah apapun yang Tuhan firmankan dalam hidup kita itu pasti jadi dan pasti kita akan terima di hidup kita. Contoh Abraham ketika menanti Ishak, udah sama-sama tahu ceritanya kan, istrinya yang sudah tua renta nggak mungkin punya anak, dijanjiin Tuhan untuk dia akan punya keturunan, yaitu akan adanya Ishak. Secara garis besar, secara pikiran manusia, ya ini impossible, gak mungkin, teman-teman. Bagaimana Abraham mau beriman kalau istrinya yang udah tua akan punya anak? Secara ilmu kedokteran kan udah nggak pasti, udah nggak mungkin. Bagaimana imannya mau tumbuh kalau dia akan punya anak? Coba. Itu yang kita lihat ya. Kita melihat kenyataan, kita melihat realita, kita melihat keadaan hidup. Nggak mungkin, mustahil lah. Bagaimana kalau kita ngadapin itu? Bagaimana kita harus beriman, coba. Tapi that's why kenapa Abraham disebut bapak orang beriman. Ya karena dia punya kepercayaan yang kuat sama Tuhan, sama Allah Bapa. Dia percaya apa yang Tuhan firmankan, ya pasti jadi. Entah bagaimana caranya, entah bagaimana jalannya, ya Ishak akan hadir. Dan singkat cerita kan, Ishak lahir, nggak taunya disuruh dipersembahkan, dikorbankan juga. Bagaimana mau tetap beriman coba? Udah menanti anak sekian lama, lahir,
lagi bertumbuh remaja, disuruh dikorbanin. Lagi sayang-sayangnya. Ya, lagi sayang-sayangnya. Apakah imanmu nggak hancur, teman-teman? Apakah imannya nggak rontok coba? Tuhan gimana sih? Nah, ini kan anak yang kau beri, masa saya mesti korbanin lagi, gitu kan? Tapi sekali lagi Abraham tetap percaya, beriman sama Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, semuanya baik. Sampai akhirnya kan nggak jadi, ya kan? Kalau hari itu Abraham melihat kenyataan yang hidup yang mungkin agak ekstrim, agak ngeri-ngeri sedep, ya kan? Dijanjiin Tuhan di usia tua, punya anak suruh dikorbanin, kan ngeri-ngeri sedep tuh. Apakah kalau kita di posisi Abraham hari itu, apakah iman kita tetap kuat seperti Abraham? Apakah kamu mau tetap percaya sama Tuhan dan bersyukur? Atau yang ada adalah kamu malah komplain dan mengutuki Tuhan? Tidak ada satupun komplain yang keluar dari mulut Abraham. Dia bersyukur, dia tetap percaya, dan dia tetap beriman. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang sanggup melakukan semuanya di hidupnya. Begitu pula hari-hari ini di kehidupan kita. Apapun yang kita lihat mungkin itu berat, susah, tidak baik, berimanlah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah dia akan bertindak dalam hidup setiap kita, teman-teman. Amin. Ya, tapi bicara soal growing our faith ya, itu kira-kira caranya nih gimana nih Kak Indra? Tips-tipsnya untuk bisa kita itu menumbuhkan iman percaya kita kepada Ini Tuhan. kita akan belajar di sini Ya. ya. Jadi pokoknya hari ini siapkan diri kalian ya. Pokoknya ya mungkin teman-teman menganggap khotbah tentang faith ya udah sering lah didengar. Ya berapapun kalian sering dengar, apakah kalian sudah ngelakuin ya? Itu pertanyaannya ya. So today, hari ini, how to growing your faith? Bagaimana kamu menumbuhkan iman kamu? Yang pertama, iman itu, percaya itu harus ada terlebih dahulu di hati kita. Bukan cuma sekedar ngucap loh ya. Ngucap sih gampang. Ya iman, beriman. Tapi ada nggak di hidup kamu? Ada nggak di insight kamu, di dalam diri kamu? Ini yang harus ada terlebih dahulu. Kata iman itu memang mudah diucapkan. Tapi pertanyaannya, ada nggak dulu di diri kalian iman itu? Karena kalau dalam diri kita nggak ada rasa percaya, nggak ada rasa berharap sama Tuhan, kamu bisa ngomong iman, ya aku beriman. Tapi setelah kamu ngomong, ya udah hampa, nggak ada apa-apa di hidup kalian. Ya nggak akan pernah jadi, teman-teman. Cara yang pertama adalah iman itu harus ada terlebih dahulu. Sebelum iman itu bertumbuh, ya kudu ada, kayak benih gitu kan. Sekarang apa yang mau bertumbuh kalau iman kamu nggak ada? Ya kan? Kita buka dari Roma 10 ayat 17, teman-teman. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya kan? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Kayak hari ini, pagi ini kalian lagi dengerin Young and Fresh tentang growing your faith. Ya ini akan menumbuhkan iman kalian. Ya. Firman yang disampaikan di gereja kalian, di program Young and Fresh yang kalian dengar setiap hari Sabtu, inilah iman yang sedang kalian dengarkan. Inilah benih iman yang sedang ditabur dalam kehidupan teman-teman semua. Caranya gimana sih supaya iman itu harus ada terlebih dahulu? Yang pertama, hati kamu tuh mau terbuka untuk menerima apa yang kita dengar. Kayak sekarang nih, kita lagi bahas tentang growing your faith. Teman-teman yang lagi dengar di rumah, dimanapun kalian berada, hatimu terbuka nggak Ya. dengar firman Tuhan pada hari ini? Atau cuma sekedar dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Selesai acara ini, tadi gue lupa khotbahnya apa. Tadi gue lupa intisarinya apa. Tapi kalau kamu mau punya hati yang mau terbuka, saya percaya kalian akan mengerti
akan setiap firman yang kalian dengar dalam hidup kalian. Jadi cara yang pertama untuk kita bisa punya iman yang harus ada terlebih dahulu adalah ya hati yang terbuka untuk menerima apa yang kamu dengar. Yang didengar adalah firman pastinya. Ya. Tadi kan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Yesus. Jadi ini sangat penting sekali teman-teman. Firman itu bukan cuma sekedar khotbah, bukan cuma sekedar renungan yang kita baca dan kita terima, udah lewat gitu aja. Tapi saya percaya dari semua firman-firman yang kalian dengar, ada sesuatu hal yang bisa kalian gali, yang bisa kalian tanamkan dalam hidup kalian. Kayak hari ini kita akan belajar tentang iman. Ini yang harus kalian gali dan kalian tanamkan di hidup kalian. Bagaimana kita punya iman yang terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Lalu caranya yang kedua apa? Supaya kita punya iman, yaitu menguji dan memastikan yang kita dengar adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu perlu diuji dalam setiap kita, ya kan? Kalau lagi ada orang khotbah tentang kesabaran, nggak taunya langsung ngadepin hal yang tentang kesabaran, emosian, ngadepin orang dan segala macam yang bikin kita gemes, bikin kita gitu kan. Tapi tadi barusan dengar firman Tuhan tentang kesabaran. Sekarang orangnya yang saya hadapin orang yang nggak patut disabarin gitu kan. Ya bagaimana ini bawa dengar firman langsung kena praktek gitu kan. Itulah ujian. Kalau kamu bisa menang, ya berarti firman yang kamu dapatkan tadi tidak sia-sia. Dan itu akan menumbuhkan iman kamu. Oh berarti apa yang saya dengar, saya langsung ngadepin, langsung praktekin dan berhasil, lulus. Itu akan menumbuhkan iman kamu, semangat kamu dalam mengikut Tuhan. Tapi kalau habis dengar firman, prakteknya gagal, ya nggak ada yang bertumbuh dalam hidup kalian. Istilahnya itu benih lagi mau ditanam, dikasih pupuk, dikasih air, tapi diinjek-injek sampai rusak, ya nggak akan pernah bertumbuh. Tapi kalau kita benar-benar menguji dan lulus dari ujian itu, dari apa yang kita dengar yaitu firman Tuhan, maka itu akan terus bertumbuh dan bertumbuh dalam kehidupan setiap kita, teman-teman. Makanya iman itu harus ada terlebih dahulu di hidup kalian. Tinggal bagaimana caranya menghidupkan itu, menumbuhkan itu, dan tetap ada dalam hidup setiap kita. Jangan sampai kita mengucap iman tetapi nggak ada iman di hidup kalian. Jangan sampai kamu ngomongnya aku beriman, aku percaya, tapi kamunya juga nggak percaya sama Tuhan. Jangan sampai istilahnya kamu bisa istilahnya ngomong aku berserah, tapi ya kamu sendiri nggak pernah berserah sama Tuhan. Jangan cuma in your lips, jangan cuma di mulut kita. Tapi ayo belajar untuk mempraktekkan, belajar untuk mengalami sendiri firman Tuhan di hidup kita. Itu yang akan membuat iman kita bertumbuh dan bertumbuh. Itu yang pertama, teman-teman. Oke. Jadi pastikan teman-teman bahwa sebelum iman itu bertumbuh, sebelum sebuah tanaman tumbuh, otomatis memang harus ada benihnya dulu ya. Kan kalau nggak ada benih, apa yang mau ditumbuhin? Apa yang mau tumbuh gitu kan? Nggak akan mungkin gitu kan. Iya. Ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana iman itu bisa ada dalam hati kita terlebih dahulu, yaitu pendengaran akan firman Tuhan pastinya. Ya. Lalu yang kedua, teman-teman, setelah tadi poin yang pertama, iman itu harus ada, ya otomatis iman itu harus pastikan bertumbuh dan hidup di dalam hidup kita. Kita buka dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Kalian bisa bacakan buat kita semua. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Iman itu dipastikan harus bertumbuh dan hidup. Berarti apa? Kita harus menjaganya, kita harus memeliharanya. Jangan sampai ada
hal-hal yang tidak baik yang masuk di dalam kehidupan kita. Makanya di firman berkata, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah. Karena hal-hal inilah yang akan merontokkan iman kita, teman-teman. Hal-hal inilah yang akan membuat kita nggak bisa bertumbuh di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa growing up bersama dengan Tuhan. Hal-hal seperti inilah yang akan menunda, bahkan akan menghancurkan iman, pengharapan kita ke Tuhan. Istilahnya kayak tadi yang kalian bilang, benih ditanam, dikasih pupuk, disiram, itu kan berarti yang diberikan semua hal yang baik. Pupuk supaya ada makanan masuk, disiram supaya subur, supaya tidak terlalu panas di dalam tanah gitu kan, supaya bisa bertumbuh. Itu kan hal baik. Sekarang kalau misalnya itu benih ditanam, terus dikasihnya limbah, iya dikasihnya kotoran atau limbah, terus racun, dikasihnya ya racun cyanida atau racun hama, ya pembunuh hama, ya nggak akan bertumbuh dong. Perlu pupuk dan air yang jernih, yang bersih, untuk supaya apa? Iman itu bertumbuh. Kalau yang dimasukin baik, otomatis akan bertumbuh dengan baik. Ya. Tapi kalau yang dimasukin yang jahat, ya otomatis tidak akan pernah bertumbuh dan berkembang. Akan segitu-gitu aja, teman-teman. Dan ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Yang namanya bayi kan lahir kan pasti dipelihara, disayang, dijaga 24 jam intensif gitu kan. Diberi air susu, ya kan, diberi pokoknya semua makanan terbaik supaya apa? Supaya ini bayi bisa bertumbuh. Kalau bayi dikasihnya langsung air nutrisari atau es jeruk, ya nggak akan tumbuh dong, nggak akan masuk dalam perutnya. Ya. Masa baru lahir dikasihnya kopi kan nggak mungkin, gitu kan? Masa baru lahir dikasihnya es teh manis, ya kan nggak mungkin. Dikasih air susu yang tepat untuk bayi itu, porsi yang pas dan tepat supaya bayi itu bertumbuh. Ya. Sama seperti iman kita, dikasih air yang pas dan tepat, porsi yang tepat supaya iman kita bertumbuh, teman-teman. Karena kalau yang dikasihnya nggak pas dan nggak tepat, ya nggak akan bertumbuh. Bayi bisa bertumbuh berkembang karena apa? Dikasih porsinya yang pas. Ya. Dari air susu ibu, lalu susu formula, udah gitu empasi dan segala macam. Kan ada step-stepnya tuh. Sampai akhirnya dia usia bulanan, tahunan, bahkan udah belasan tahun sampai dewasa. Ya. Itu step-stepnya ada, pertumbuhannya ada. Karena apa? Karena diberi semua yang baik. Kalau imanmu diberi semua yang tidak baik, ya nggak akan bertumbuh dengan sangat baik di hari-hari ke depan. Makanya perlu diperhatikan apa yang ada dalam hidup kalian. Pastikan yang masuk di hidupmu adalah hal-hal yang baik, bukan yang buruk, bukan yang jahat. Karena di firman berkata, buanglah segala kejahatan, buang semua tipu muslihat, semua kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ya. Kalau yang masuk baik, gua percaya yang keluar pun juga akan baik. Tapi kalau yang masuk ke tidak baik, ya apa yang terjadi ya dari apa yang kalian masuki di hidup kalian. Karena saya percaya bahwa Tuhan tuh merindukan anak-anaknya bertumbuh dengan kerohanian yang luar biasa. Makanya hari ini teman-teman coba recheck di hati setiap kalian. Apakah hari-hari ini yang masuk di hidup kalian itu adalah hal yang baik atau yang tidak baik? Iman yang ada dan mulanya mungkin cuma sebesar biji sesawi, itu akan terus tumbuh. Sesuatu yang sehat pasti akan tumbuh, benar? Orang kalau sehat pasti akan bertumbuh. Ya saya juga dulu kecil, tapi karena terlalu sehat bertumbuh seperti ini, gitu kan? Contoh, saya dulu istilahnya kurus dan istilahnya Sesaya mungkin ya. ya sesekali itu lah, gitu kan.
Tapi karena diberi makanan-makanan yang sehat yang pas, ya lebih dari pas berarti ya. Akhirnya berkembang. Ya akan terus berkembang, bertumbuh. Cuma memang tidak proporsional gitu kan. Ya saya sih ngomong aja pajak padanya ya. Buat ilustrasi gitu kan. Nah, kalau kita diberi input yang baik, pasti akan bertumbuh juga gitu. Maksudnya akan berkembang juga. Mungkin dari yang tadinya imanmu secuil, karena kamu ngalamin sendiri dan kamu sudah menang. Tadi saya bilang ketika itu harus diuji, kamu bisa lolos, bisa lulus. Itu iman yang secuil itu akan bertumbuh menjadi besar dalam hidup kalian. Dan kalau itu udah besar di hidup kalian, saya percaya kalian gak akan tergoncangkan dengan hal apapun di dunia ini. Dengan apa yang iblis godakan, dengan apa yang dunia tawarkan, kalian gak akan pernah mudah terpengaruh dengan semuanya itu. Karena kau punya iman yang besar di hidup kalian. Pastikan teman-teman semua itu sehat jasmani dan juga rohani. Untuk iman yang bertumbuh diperlukan sehat rohani. Karena kalau kita kehilangan kesehatan rohani kita, yang pertama kali hilang juga apa? Iman kita. Kalau rohanimu nggak sehat, otomatis kamu nggak percaya. Imanmu ini udah rusak, imanmu ini udah kotor gitu. Saya udah nggak seperti awal. Pastikan sehat rohanimu, maka imanmu akan terus bertumbuh. Kalau kita kehilangan kesehatan rohani kita, yang pertama kali hilang itu apa? Ya iman kita. Rohani kita udah nggak sehat, dengan berbagai macam hal yang terjadi, otomatis apa? Udahlah, ngapain sih Tuhan-Tuhanan? Gue udah doa, udah puasa gitu kan. Tetap Tuhan gak jawab doa gue. Udahlah, ngapain gue doa lagi, ngapain gue ke gereja lagi, ngapain gue istilahnya mendoakan secara khusus. Toh juga masalahnya gitu-gitu aja tetap ada. Kalau gitu kan berarti apa? Udah gak percaya. Udah gak mau doa lagi sih, udah gak mau berharap lagi. Berarti apa? Imannya rontok. Makanya untuk iman yang tumbuh dan hidup, pastikan kalian sehat secara rohani. Itu penting, teman-teman. Oke. Dan tadi dari ayat yang tadi ya Kak, tadi Kak Indra sudah sampaikan teman-teman bahwa sama seperti seorang bayi yang membutuhkan nutrisi, vitamin, makanan yang baik ya. Dan juga di situ kita bisa melihat bahwa seorang bayi itu dia membutuhkan akan makanan itu gitu. Jadi kita pun setiap anak-anak Tuhan, kita harus bersikap seperti bayi yang selalu merindukan, mencari ya kan, haus, lapar akan makanan yang murni, yang rohani, dikatakan seperti itu ya. Jadi tidak hanya bahwa bayi itu memang harus dikasih makan yang baik, tapi di sini kita harus seperti bayi yang selalu haus bahkan mencari gitu ya Kak Indra ya. Ya makanya untuk kita jadi serupa dan segambar dengan anak kan ya perlu yang tadi Kak Indra bilang, membutuhkan, mengingini dan merindukan. Karena kalau kita nggak mengingini, ya nggak akan bisa dapat kalau saya. Makanya ayo hari-hari ini cek di hidup kalian. Apakah kalian benar-benar merindukan Tuhan setiap hari? Apakah kalian benar-benar mengingini makanan yang sehat secara rohani, atau kalian membiarkan semua makanan-makanan yang junk food, kotor, yang tidak baik itu masuk di hidup kalian? Ya, jadi pilihannya di tangan teman-teman semua. Ya. Lalu poin yang ketiga, yang terakhir teman-teman ya. Bagaimana memang kita bertumbuh? Yang ketiga adalah iman disertai perbuatan. Kita buka dari Yakobus 2 ayat 26. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26. Dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang tadi saya bilang, iman itu perlu diuji, perlu dipraktekkan. Tanpa kita mempraktekkan, cuma sekedar teori di hidup kita. Tubuh tanpa roh ya mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati.
Kita akan belajar di satu tokoh yang namanya Bartimeus. Kita buka dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Kita baca gantian ya kalian tuh, yang genap saya yang ganjil. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, dan ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Bartimeus seorang yang buta. Dia mendengar bahwa ada yang namanya Yesus orang Nazaret, Yesus anak Daud, yang bisa menimbulkan harapan yang baru dalam hidupnya, yaitu menyembuhkan penyakitnya. Dia kan nggak bisa ngeliat mukanya kayak gimana Yesus. Dia cuma mendengar. Tapi dengan semua apa yang keterbatasan dia miliki, dia nggak sesempurna orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang mungkin bisa melihat sambil istilahnya agak sedikit memepet ke Yesus untuk supaya Yesus bisa melihat dia. Tapi Bartimeus, seorang yang buta, di situ saya percaya di situ banyak orang berbondong-bondong dan mungkin membuat pandangan Yesus nggak akan melihat sampai semua orang gitu kan. Tapi hari itu imannya berkata, ada Yesus orang Nazaret anak Daud yang bisa menyembuhkan dia. Dan hari itu di tengah semua keterbatasannya dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Sekali. Lalu diomong, "Lu jangan teriak-teriak, yang akan dengar, Yesus akan dengar dah. Orang buta ngapain sih," gitu kan. Lalu seruan yang kedua, "Anak Daud, kasihanilah aku." Itu perbuatan Bartimeus dari imannya, yang percaya bahwa ada Yesus orang Nazaret anak Daud yang bisa menyembuhkan dia. Dan apa yang dia lakukan? Dia berseru, berseru dan berseru, sampai akhirnya Yesus mendengar dan berhenti dan berkata, "Panggillah orang itu." Dan ketika dipanggil, dia langsung apa di ayat yang ke-50, ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan mendapatkan Yesus. Karena dia tahu yang dia akan temui adalah Yesus sang pembuat mukjizat. Menanggalkan jubahnya apa? Berarti dia merendahkan diri untuk bertemu sama Tuhan. Dengan iman yang berharap supaya dia disembuhkan dan bisa melihat. Akhirnya apa? Yesus bilang, "Apa yang bisa aku perbuat bagimu?" Dan orang itu bilang, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Yesus melihat imannya. Dari semua kelemahan yang dia miliki, keterbatasan yang dia miliki, dia berbuat sesuatu yang menggugah Yesus. Iman bukan cuma sekedar teori dan diucapkan ya, tapi perlu dilakukan, ya kan? Dan Bartimeus ngelakuin itu di hadapan Yesus. Dan akhirnya dia terima kesembuhan. Iman yang Bartimeus miliki bukan iman yang mati. Dia tahu dia nggak bisa ngelihat, dia tahu dia banyak kekurangan, dan itu nggak membuat dia jadi terlena dan give up. Tapi dia tahu bahwa ada Yesus yang akan bisa menyembuhkan dia. Imannya muncul, kokoh, kuat, percaya.
Nggak cuma cukup di situ, ya harus dilakukan. Iman harus ada perbuatan kan tadi kan. Kalau nggak ada perbuatan adalah mati. Yang dilakukan adalah apa? Dia berseru, berteriak, Yesus, Yesus. Anak Daud. Udah dia cuma manggil doang. Karena iman Bartimeus disembuhkan. Iman Bartimeus bukanlah iman yang mati, tetapi iman yang disertai dengan perbuatan. Makanya hari ini bukan nggak cukup kamu bilang beriman, tapi sertai dengan perbuatan-perbuatan yang mempraktekkan seberapa besar imanmu, percayamu sama Tuhan. So today, growing your faith. Mari dari 3 poin ini sama-sama belajar untuk kita terus bertumbuh, iman kita terus percaya, terus berharap dan berpegang teguh sama Tuhan. Saya percaya kalau teman-teman bisa ngelakuin firman Tuhan pada hari ini, ada sesuatu yang beda akan Tuhan kerjakan di hidup kalian. Amin. Amin. Thank you Kak Indra sudah berbagi buat kita semua siang hari ini. Teman-teman, saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati. Yang mungkin kalian saat ini sedang merasa lelah ya. Iman kalian mungkin saat ini sedang mulai layu karena mungkin banyak tantangan, banyak cobaan, banyak masalah yang sedang dihadapi. Dan mungkin selama ini kalian juga cukup bertanya-tanya, kira-kira gimana sih caranya untuk iman kita ini bisa bertumbuh ya? Karena mungkin kalian merasa selama ini sudah punya iman, tapi stuck di situ terus, tidak mengalami sesuatu, tidak merasakan pertumbuhan. Nah, tadi sudah Kak Indra sampaikan, ada 3 poin yang sudah dihadirkan, dan semoga 3 poin ini boleh merema di dalam kehidupan kita semua, agar tentunya ini kerinduan kita ya Kak Indra ya. Kita semua sama-sama belajar agar iman kita ini boleh terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kak Indra, thank you sudah berbagi buat kita semua. Kak Indra boleh berdoa buat kita semua. Boleh, silahkan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kayak belajar tentang iman Tuhan, mari Bapa biar iman kami terus bertumbuh, semakin besar kepadamu Tuhan. Kami percaya Bapa, buat kami juga boleh mempraktekkan dari setiap iman kami, percaya kami kepadamu. Bukan cuma sekedar kami berteori dan mengucap, tapi biar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, biar siang ini Tuhan kami boleh menyalakan sesuatu yang baru, yang daripadamu Tuhan, yang akan mengubahkan akan setiap hidup kami Tuhan. Kami berdoa, apapun yang sedang kami hadapi pada hari-hari ini Tuhan, dengan iman kami berkata, kami percaya kami bisa melaluinya bersama dengan Engkau. Amin. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang buka jalan di hidup setiap kami, Kau yang memberikan pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anakku yang sedang letih lesu, beban berat, banyak masalah, hari ini Tuhan Kau yang kuatkan, Kau yang pulihkan. Amin. Kau yang segarkan tubuh jiwa mereka supaya mereka tetap berpengharapan dan beriman hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat Radio Suara Gracia. Kau berkati radio ini Tuhan menjadi kepanjangan tangan-Mu yang ada di kota Cirebon ini Tuhan, sehingga sampai ke seluruh pelosok Cirebon wilayah 3 banyak firman Tuhan yang disiarkan, banyak orang-orang juga akan bertobat, bahkan sampai ke penjuru dunia melalui siaran streaming dan segala macamnya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan oleh Radio Suara Gracia Tuhan. Mari Tuhan, apapun yang jadi rencana-Mu atas Radio Suara Gracia, Kau jadikan tepat pada waktunya. Kau berkati semua penyiar yang ada, kru yang ada, Kau yang berkati dengan sangat ajaib. Apapun yang diperlukan, Kau Bapa Jehovah Jireh yang menyediakan untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini, di akhir minggu ini Tuhan, kami percaya Bapa, kami boleh menjalani dari awal minggu sampai pada akhir minggu ini bersama dengan Kau. Kami percaya Tuhan, hari Tuhan kami mau melangkah bersama dengan Kau. Kami percaya Bapa, Engkau Tuhan Immanuel beserta dengan kami Tuhan. Kami mau terima setiap berkat yang terbaik yang berasal daripada-Mu Tuhan, jadi dan genap dalam hidup setiap kami Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur, kami kembalikan segala pujian, hormat hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, Kak Indra bisa informasikan untuk Lifeguard Kak? Oke teman-teman, saya dari Lifeguard Community boleh mengundang buat teman-teman semua boleh hadir di ibadah kami. Buat teman-teman yang belum punya komunitas rohani, yang belum punya circle rohani, boleh hadir bersama kami, bergabung bersama kami di Lifeguard Community setiap hari Jumat jam 6 sore di Gedung Gracia lantai 2. Kalian juga bisa
follow Instagram kami di @lifeguard.community. Ya. Ada info-info yang ada di situ, kalian bisa lihat. Ayo, jangan malu untuk kalian join komunitas ya, karena hari-hari ini perlu yang namanya circle yang sehat, circle yang bisa membuat kita jadi lebih baik bersama dengan Tuhan. Gabung bersama kami di Lifeguard Community. Oke, sip, mantap. Thank you banget Kak Indra, siang hari ini sudah berbagi. Kita ketemu lagi bulan depan ya Kak ya. Yes. Di Sabtu yang ketiga dengan materi yang lebih dahsyat lagi. Amin. Thank you juga buat teman-teman semua yang siang hari ini sudah setia mendengarkan program Young and Fresh. Semoga apa yang sudah disampaikan itu boleh memberkati kalian semua. Dan ikuti terus program-program selanjutnya yang akan dihadirkan ke ruang dengar kalian. Jangan lupa buat kalian yang mau mendengarkan kembali program ini, kalian bisa kunjungi YouTube channel Suara Gerasi FM. Kami akan hadirkan video program ini untuk kalian semua. Akhirnya saya Rinto yang bertugas, pamit undur diri. Selamat siang dan Tuhan memberkati.